soal game yang lagi lumayan rame dibahas akhir-akhir ini, yaitu Lost Life. Ini game ROG ya. Jadi tentunya sebelum gua ngebahas game ini udah gua mainin dulu ya. Jadi gua nggak cuman ngoceh tanpa dasar, tanpa nyobain dulu. Jadi ya nggak ada yang bisa dikomentarin saya dari game ini. Yang jelas satu kata yang bisa gua bilang, game itu sampah ya. Jadi Lost Life ini sampah dan laknat lah buat yang main dan yang bikin gamenya juga. Nah, jadi gua bisa dibilang lumayan lumayan ngerti sih kenapa game ini. Tapi kenapa game ini populer, tapi sebelum itu gua uninstall dulu ya. Udah gatal tangan mau uninstall dari HP ini, rasanya jijik banget. Ada game itu dulu. Jadi tentunya gua mau sedikit ngenasehatin ya, daripada kalian main game kayak gitu buang-buang waktu kalian, lebih baik kalian main game yang lebih sehat ya. Tapi tentunya ada juga alasan karena ngapa kalian main game gituan, mungkin karena kalian pecinta keimutan juga ya. Tapi ya ada kok game lainnya bisa kalian mainin. Contohnya ini Panda Clip. Jadi di sini gua bakal ngasih beberapa rekomendasi game yang penuh moe-moe, penuh imut-imut, kawaii-kawaii dan kawaii stuff lah, ada loli juga. Dan tentunya gamenya game sehat ya. Daripada game ROG kayak itu. Sebenarnya gua mau aja sih ngasih rekomendasi game ROG di sini, tapi kan ini YouTube ya. Jadi ya daripada channel gua di banned nggak jelas, nanti lebih baik kita bahas game yang sehat aja. Di salah satu game yang bisa kalian cobain sebagai pengganti Lost Life yang laknat tadi, kalian bisa main game Panda Clip. Kalau kalian ngikutin fanspage-nya di Facebook atau di Facebook ada sosmednya. Ini Panda Clip ini dari komik ya asalnya. Jadi di sini kita bakal bertarung pakai si Ciwa dan kawan-kawannya ngelawan beruang-beruang pedo. Jadi ibaratnya ini beruang pedo bear ini yang hitam ini sebagai tapi musiknya kita matiin dulu deh, agak berisik. Jadi ibarat kan aja di sini tugas kita ngebasmi para pedobir kayak tadi. Nih. Jadi kita basmi mereka di sini ya. Mereka ini kaum yang harus dimusnahkan sepertinya. Lihat aja tuh ekspresi si pedobir kalau udah berhasil ngegrepe si Ciwa. Bikin kesel nggak? Katanya bikin kesel amat ya. Jadi harus kita basmi sampai habis nih pedobir sialan kampret nih. Mati kalian. Jadi sini sebenarnya di game ini senjatanya beraneka ragam. Mulai dari panci ini kayaknya referensinya dari PUBG ya. Senjata pertama. BTW ini ada plotnya, tapi kita skip aja karena daripada nge-spoiler kan. Kalau kalian mau baca plotnya biar nggak ke spoiler, kalian nanti bisa main sendiri. Dan ya ada pistol juga. Dan setelah main cukup tinggi nanti kita bisa nge-craft senjata, bisa sampai dapat bazooka juga. Ya lumayan asik sih, dan pedobirnya juga macam-macam nanti, nggak cuman polosan gini aja. Makin tinggi levelnya makin sulit juga sih. Ada yang pakai tameng lah, apalah aneh-aneh pokoknya. Tapi ya overall game ini cukup asik ya buat dimainin, apalagi kalau kalian pecinta atau fans yang suka yang imut-imut kayak gini ya. Dan kalau kalian fansnya Panda Clip juga, cocok deh buat main ini. Dan ya emang asik sih gamenya, apalagi ini gamenya offline kok, jadi nggak perlu pakai data buat ngejalaninnya. Tapi selain itu bisa ada yang versi online-nya juga, bisa ngegacha juga sih untuk buat dapat kostum, outfit, dan ya pokoknya namanya gacha ya, tentunya dapetin item gacha. Contohnya kayak gini nih, ada daily login juga. Kalau kalian mau main game ini, kalian bisa download di Play Store ya. Ketik aja Panda Clip di situ, Panda Celip tulisannya, nanti pasti muncul kok hasilnya. Dan ini beberapa item yang bisa kalian dapetin mungkin dari gacha ya. Oke, kita sampai situ dulu bahas Panda Clip-nya. Selanjutnya mungkin rekomendasi game lainnya ya. Selain Panda Clip, kalian bisa nyoba Honkai Impact.
Nah, Honkai Impact ini salah satu game favorit gue ya. Dan Honkai Impact ini online, nggak kayak Pandacrypto di offline. Mungkin kalian udah banyak yang tahu juga sih ya tentang Honkai Impact. Nggak perlu gua bahas pun, mungkin kalian udah pada mungkin lebih tahu dari gua. Tapi ya sekalian aja deh kita bahas, mungkin aja yang ada yang masih asing dengan nama game ini atau dengan game ini. Jadi Honkai Impact ini game gelut sih sebenarnya. Jadi kita baku hantam pakai Valkyrie namanya. Atau kalau di game lain mungkin hero, karakter, player. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya di sini sebutan untuk karakter kita namanya Valkyrie. Dan Valkyrie ini ada banyak macam-macamnya ya. Terlalu banyak malah. Dan selalu update tiap versi tiap bulan. Nah, tiap sebulan atau 2 bulan sekali selalu bertambah. Karakter utamanya itu ada Kiana, Bronya, Teresa, terus ada Mei Senpai, Rosalia. Ya, singkat ceritanya game ini bisa dipenuhi keimauan juga sih. Dan kalian juga bisa interaksi dengan Valkyrie-nya kayak gini nih. Bisa dipasang di lobby dan mereka akan memberikan reaksi. Dan juga kalau misalnya kalian ngegacha itu kan terus dapat senjata baru atau kalian dapat kostum baru buat Valkyrie-nya, mereka bakal ada interaksi khusus sih. Seperti Kancho arigato, terima kasih telah memberikan kami pakaian baru atau apa kayak gitu. Dan ada juga story-nya. Ukuran game ini lumayan gede ya. Sekarang itu udah 6 giga lebih. Dulu masih 3 gigaan. Dan karena mungkin story-nya makin nambah ya. Ini sebagai contoh gambaran gameplaynya aja gue tunjukin ya. Dan ya ada CG-nya dan ada dialognya. Ini udah story yang masuk story jauh sih. Kalau dari awal ya nggak kayak gini. Kita skip aja deh dialognya karena nggak terlalu penting kan. Di sini kan gue cuman mau demonstrasiin gamenya bagi yang belum tahu. Jadi ya gameplaynya kayak gini, kita gelut. Karakter gue ini namanya Bronya dan battle suite-nya. Tiap karakter itu punya battle suite-nya. Jadi karakternya sama bisa jadi punya baju yang beda-beda dan beda juga kemampuannya, skillnya. Salah satu contohnya ya si Bronya ini namanya Herser. Dan ya dibanding kalian main Lost Lab gak guna, mending kalian ngabisin waktu kalian main game yang lebih keren kayak gini nih. Lebih asik kan, keren lagi, seru, dan story-nya juga menarik. Dan gue suka dari Hercher of Reason ini atau nama Battle Suite ini, ultimate-nya keren nih. Dia bawa motor, terbang dulu ke angkasa kan, terus nabrak-nabrak doang dia. Bawa motor kayak gini nih. Ya overall game ini asik deh. Bisa dibilang ini salah satu game yang paling asik di Android sih kalau buat game wibu ya. Story keren, grafik keren, pokoknya lengkap deh. Kekurangannya paling cuman ya susah sih dibilang. Kalau ada kekurangannya pun paling nggak ada mode PvP-nya, tapi mungkin kalau PvP bakal pay to win ya. Jadi ya untuk sekarang game ini udah keren sih, apalagi kontennya terus update dan eventnya keren-keren. Oke, cukup sampai situ kita bahas Honkai Impact. Dan selanjutnya gue bakal bahas game yang baru-baru ini gue mainin, yaitu Abyss Horizon. Horizon gimana sih nge-spellnya? Ya pokoknya itu deh, Abyss Horizon. Jadi ini gamenya ya sebenarnya game ini mengingatkan gua dengan game sebelah sih. Tapi karena ini game baru mungkin bisa dibilang plagiat nggak juga, tapi ya pokoknya masih masih mirip-mirip tapi punya karakter dan kelebihan masing-masing. Di sini kalian bisa nge-toel karakternya. Jadi kalau kalian memang bisa dibilang gimana ya gitu, pokoknya gitu deh, kalian bisa aja nge-toel karakter yang kalian dapat. Dan dapetin karakter juga termasuk gampang. Mungkin ada juga karakter yang limited ya, tapi kan itu kan buat yang udah nge-freak banget mainnya. Kalau buat sekedar nyoba, ini game seru kok. Ini karakternya bisa kalian ganti-ganti di lobby ini, dipasang hampir sama kayak Honkai Impact tadi. Bisa kalian toel juga sesuka kalian. Dan sekarang kita coba dulu deh tes gameplay Abyss Horizon ini. Sebenarnya gue juga baru main bentar sih.
Gue masih belum paham kali gimana gimana itunya, gimana cara mainnya. Kita cobain aja deh. Langsung aja terjun. Tapi kalau nggak salah kita ngebawa semacam sepeleton pasukan ya. Pasukannya dari karakter-karakter kita tadi nih, betul. Lawannya ini nih, flagship. Jadi julukannya flagship ya. Jadi singkat cerita kita battle di laut kayak gini nih. Dengan karakter-karakter kita yang berselancar. Kita nembak-nembakin kayak pakai apa itu tergantung apa, ada yang roket, rudal. Ya pokoknya gitu deh. Sambil nembak-nembak juga dengan tembakan biasa. Tadi itu mungkin ultinya. Dan di atas itu ada energi kita juga. Sebenarnya ini game bisa mode auto sih. Kita klik aja auto, itu nanti dia auto gelut, tapi bisa juga manual kalau kalian lagi pengennya manual kan. Ya, kalau untuk gameplaynya lebih terkesan santai sih, karena dia hampir mirip turn based ya kalau bisa dibilang. Tapi nggak juga sih, kita bisa sambil nembak-nembakin juga. Cuman ultinya yang mungkin turn based ya, atau nyerangnya gantian. Tapi kalau tembakan biasa mungkin bisa. Ini gimana sih? Kok malah gua terus yang kena serang? Kayaknya karakter gua ada yang mati ya. Ya, oh akhirnya. Entah bagaimana caranya gue berhasil menang, tapi pokoknya gitu deh gameplaynya. Mungkin perlu waktu ya buat mempelajarin game ini. Dan ya gitu tadi gameplay Abyss Horizon-nya lumayan asik, dan ya fitur menariknya kalian bisa nge-toel karakternya juga. Dan mungkin itu aja sih game yang gue rekomendasiin sebagai pengganti penghilang gabut lah. Sebenarnya ada game seru lain kayak Arknight dan mungkin Genshin Impact atau Punishing Graven, tapi semuanya masih beta, jadi gua bahas belakangan aja deh. Sekian dulu gameplay gua kali ini. Jangan lupa buat uninstall Lost Life-nya kalau kalian udah install. Oke, sampai ketemu.